selamat datang di podcast 20 Somethings edisi Road to Queen April, Quarter Life in Problem, Chill. Kali ini aku Ara dan Akang Aldo. Halo, Anyang. Kita kedatangan tamu spesial nih yang bakal sharing tentang pengalaman menghadapi cobaan hidup. Cobaan hidup banget nggak tuh, Kang? Ya, drama banget ya, Teh. Tapi emang bener sih, hidup itu adalah panggung sandiwara. Oke, boleh nih. Kita kenalan dulu ya sama tamu-tamu kita dulu. Mangga kepada teteh-teteh. Perkenalannya urut NPM ya, garing biasa aja. Bebas aja ya. Mangga. Kalau gitu boleh nih dari aku dulu. Halo semua, nama aku Kalinda. Oke, halo semuanya, nama aku Kalista. Oke, halo semua, nama aku Renata Bella. Oke, salam kenal ya teteh semua. Nah, sekarang without any further ado, Inggris. Let's go ya. Aku mau ajuin nih ke kalian beberapa pertanyaan mengenai pengalaman KLC. Sistemnya itu pakai never have I ever, yo. Sekarang kita lanjut aja ke pertanyaan pertama. First question. Aku mau nanya ke kalian, never have I ever merasa tidak punya bakat dan minat sama sekali. Gimana nih, teteh semua? I have. Lain gimana? Kalau aku, I have. Cuma untuk akhir-akhir ini lebih ke minatnya aja sih yang nggak tahu mau gimana. Oh, jadi rata-rata pada relate nih, Kang. Boleh nih kira-kira nih Teteh Alin cerita ke Queen People. Gimana tuh ngerasa nggak punya bakat dan minatnya? Iya nih, jujur aku sering banget ngerasa nggak punya minat dan selalu ngerasa kurang terus sama bakat yang aku punya. Dan aku pernah ada di titik dimana aku ngelihat orang lain, kok kayaknya dia bakatnya banyak banget ya, kok dia jago banyak hal, kok nggak akan selesai-selesai. Kalian pernah nggak sih kayak gitu? Pernah. Aku juga pernah. Nah iya, waktu itu aku terlalu memaksakan cari minat, bakat yang padahal aku sendiri nggak enjoy sama bidang tersebut. Dan jatuhnya jadi toxic productivity kan, ngerasa terjebak di situasi, ingin terus mengembangkan diri, dan kalau nggak produktif rasanya tuh selalu kerasa bersalah gitu. Benar juga sih, aku juga sempat ngerasain yang namanya toxic productivity itu sewaktu aku awal-awal masuk kuliah sih. Jadi kan udah kebiasa kayak farmasi tuh agak padat ya tugas-tugas, dan sekalinya lagi nganggur tuh malah pengennya tuh kayak aduh ini mah biasanya juga produktif ngerjain tugas gitu. Tapi ini kayak diem aja gitu, dan emang waktu pada saat itu tuh kayak lagi free aja gitu, tugas-tugasnya masih bisa ke-handle lah kalau dibiarin dulu gitu. Tapi aku mikirnya kayak enggak, ini mah harus nugas, padahal di situ aku juga sering banget skip makan siang, sering banget kayak pengen tidur bentar gitu, padahal waktu tidur kurang, tapi ngerasanya tuh kayak gue harus produktif nih gitu. Aku baru denger loh itu istilah toxic productivity gitu. Itu berarti kayak ngelakuin hal merasa demi kepuasan sendiri doang, padahal itu juga nggak baik gitu nggak sih, Teh Alin? Bener nggak nih pemahaman aku? Nah iya bener banget nih Ara, Bella. Padahal sekarang tuh aku udah mulai sadar kalau eat, rest, sleep itu termasuk dalam productivity. Kita nggak selalu harus terlalu berlebihan jadi produktif. Kayak it's okay to get yourself a self-healing time, ya gak sih? Iya, betul banget. Betul, aku juga setuju. Oke, tadi pertanyaan never have I ever yang pertama udah. Sekarang aku penasaran nih, mau tanya ke teteh-teteh. Never have I ever ragu sama keputusan yang udah diambil. Gimana nih, Teh Bella boleh jawab dulu, never have I ever? Oke, aku mau jawab I have. Dan di situ emang baru-baru ini sih aku ngerasain juga. Gimana nih yang lain? Kalau dari aku, I have juga. Mungkin gara-gara pernah trauma, ekspektasi aku yang terlalu tinggi, dan kalau nggak sesuai ekspektasi jadinya malah jatuhnya lebih sakit gitu. Jadi sekarang lebih ragu sama keputusan yang aku ambil gitu sih. Aku juga relate sih sama Bella, Alin. Jadi I have juga merasa ragu dengan keputusan yang diambil. Oke, berarti 3 teteh-teteh ini juga pernah ngalamin ya ragu sama keputusan yang udah diambil. Kalau aku sendiri nih, walaupun nggak ditanya, aku juga pernah ngalamin ragu sama keputusan yang udah diambil. Yaitu saat aku mau mengakhiri toxic friendship yang sudah berjalan dari kelas 1 SMA ya begitu.
Oke, mungkin dari Teteh ada yang mau bercerita gitu? Mau dari Teteh Kalista? Oke, ceritanya mulai dari aku ya. Jadi, dulu itu aku termasuk orang yang labil banget. Jadi bukan tipe orang yang bisa ambil keputusan dengan cepat. Kesannya ini aku terlalu mempertimbangkan banyak hal gitu. Bahkan untuk milih pilihan-pilihan yang simpel atau sederhana. Sampai orang-orang di sekitar aku juga kadang kesel sendiri gitu. Kalau kalian nih, dulu orangnya labil juga nggak? Aku mau jawab deh, Teh. Aku juga dulu sebenarnya orangnya labil ya. Tapi sebenarnya sampai sekarang juga kayak gitu. Jadi masih berproses buat jadi orang yang bisa membuat keputusan yang bulat. Berarti kita cukup relate ya, Aldo. Nih, apalagi dalam ngambil keputusan yang nggak hanya melibatkan diri sendiri, tapi juga melibatkan orang lain. Responsibility-nya itu beda. Contohnya tuh di ruang lingkup organisasi atau ketika jadi perwakilan untuk milih sesuatu, itu sering banget kan overthinking kayak, duh pilihan aku tadi udah tepat belum ya, orang-orang setuju gak ya sama keputusan itu. Terus kadang mikir juga nih, aku kesannya egois gak ya, karena takutnya ada orang-orang yang gak setuju tapi mereka gak ngomong kayak gitu. Nah, rasa ragu itu kan muncul karena hal-hal yang aku pikirin tadi. Kadang ketika aku kurang yakin juga nih akan keputusan yang mau aku ambil, ya udah aku akhirnya bilang terserah gitu. Kalau kalian nih orangnya sering banget gak nih bilang terserah, kayak misalnya kalau diajak hangout sama temen mau makan di mana, jawabnya terserah, mau minuman rasa apa, jawabnya terserah. Kalian gimana nih? Oke, kalau dari Bella sendiri tuh justru malah aku kebalikan. Jadi aku tuh anaknya paling kesel sama orang yang terlalu netral gitu, kayak mau hangout, mau main kemana terserah. Itu tuh gak tau kenapa di aku agak agak jadi bikin bingung gitu. Maksudnya aku tuh anaknya lebih menghargai yang kayak, oke, suara kamu apa gitu. Misal mau ke sini, mau ke situ gitu. Jadi kalau dari aku sih, aku anaknya termasuknya yang langsung to the point. Gimana nih kalau yang sama Teh Alin nih? Kayaknya aku kalau hangout sama Bella bakal dimarahin terus deh. Sama, setuju banget. Kita tipe-tipe cewek ribet gitu nggak sih? Kayak terserah deh, kamu aja yang iniin kayak. Iya, terserah terus aku mah. Enggak sampai yang kayak marahin gitu. Maksudnya greget gemes gitu, tapi nggak sampai yang ngambek emosi gitu, enggak sih. Paling nanti jadinya aku yang penentu arah kali ya kalau main sama kalian nih. Siap, Komandan. Oh, berarti ini Bella udah keren banget nih, bisa ngambil keputusan meskipun di hal-hal yang simple kayak gitu. Kalau hal-hal yang sepele kayak gitu kita jawab terserah juga masih oke-oke aja kan. Tapi buat pilih keputusan yang lebih penting, misalnya pilihan berat yang sifatnya itu life changing, kayak misalnya mau masuk rumput IPA atau rumput IPS, mau kuliah di mana, nanti mau kerja apa, hal-hal yang kayak gitu kan nggak bisa pakai kata terserah ya. Jadi kita harus mempertimbangkan banyak hal juga. Jadi penting bagi aku untuk kenalin diri kita sendiri buat nentuin keputusan yang baik kayak gitu. Kalau kalian nih, waktu nentuin keputusan yang besar itu biasanya kalian kesulitan gak sih? Jujur sulit ya, karena aku tuh anak ini background aku tuh anak bungsu kan, jadi apa-apa tuh langsung biasanya udah ada keputusan tinggal ikut. Terus ketika udah dewasa nih harus milih, jadi aduh gimana nih, harus kemana nih, harus ngikutin siapa, sedangkan orang tua tuh kayak ya udah nggak apa-apa terserah kamu, kan kamu udah tahu nih mana yang baik mana yang buruk. Lu udah di situ udah kayak aduh kemana nih, aduh salah, kalau salah nanti jadi pusing sendiri, jadi overthinking sendiri, kayak gitu sih. Nah iya, jadi menurut aku skill decisions making itu emang penting buat diasah, karena hal ini tuh berproses, jadi bisa karena terbiasa. Kita harus terbiasa kalau misalnya nanti suatu saat ditempatkan pada kondisi apapun, apalagi kalau kondisi yang mendesak yang mengharuskan kita ngambil keputusan itu dengan cepat. Kalau kita nggak terbiasa, masih sering ragu atau labil gitu anaknya, nanti bisa salah langkah. Aku pribadi juga udah pernah ngerasain akibat dari analisis yang kurang tepat sama kelabilan diri aku itu dalam menentukan pilihan. Jadi akhirnya yang rugi juga diri aku sendiri gitu. Nah, terus berbagai experience itu aku jadiin pembelajaran nih untuk lebih ngelatih diri supaya lebih terbiasa yakin dalam menentukan pilihan, baik itu hal-hal yang simple kayak tadi, masalah mau makan di mana gitu, sampai perkara yang kompleks. Nah, walaupun sekarang juga aku masih belajar untuk itu, belum yang 100% bisa ngambil keputusan dengan baik dan maksimal, tapi seenggaknya aku sekarang udah berproses dari yang awalnya sering ragu dan labil, jadi lebih yakin sama diri sendiri. Itu aja sih dari aku.
Mantap, Teh Kalista. Thank you udah sharingnya. Oke. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Di pertanyaan ketiga ini, aku mau nanyain ke kalian. Never have I ever merasa kehilangan arah gitu. Di antara teteh-teteh gimana nih? Kalau dari Bella sendiri, I have banget malah. Gimana sih yang sama yang lain nih? Kalau aku jujur, kalau ngerasa yang kehilangan arah banget sih enggak. Aku anaknya ya tetap punya tujuan untuk hidup gitu. Asik. Kalau aku relate sama Bella, I have, karena aku masih bingung sebenarnya karir aku mau ngikutin pengetahuan yang aku udah terima atau pilih ke hobi sih. Tuh tadi ada teteh yang bilang iya banget nih, Teh Bella yang jawab pertama ya. Bisa ceritain nggak tuh iya bangetnya tuh sampai kayak gimana sih? Oke, mungkin aku langsung aja cerita kali ya. Ini sebenarnya agak panjang sih teman-teman, jadi aku berusaha semaksimal mungkin buat mempersingkat ya. Jadi ini tuh awal mulanya ketika aku SMA, which kelas 2. Di situ lumayan banyak cerita yang ya semuanya dimulai dari situ gitu. Lumayan complicated. Berawal dari aku tuh semenjak SMA itu terlalu ketergantungan sama orang, which itu teman aku sendiri dan salah satu dari orang spesial gitu. Aku ketergantungan sama mereka dan aku menaruh titik bahagia aku sama mereka, dan itu berdampak kepada aku jadi jauh sama Tuhan, aku jauh sama keluarga juga. Kalian pernah nggak nih ngerasa kayak gitu, kayak ngeletakin bahagianya kalian tuh ke orang lain gitu? Aku mau coba jawab deh. Kalau dari aku sendiri nggak pernah ya, ngerasanya sih nggak pernah naruh kebahagiaan aku di orang lain, tapi justru aku yang mereka yang naruh kebahagiaan mereka di aku gitu. Jadi saat aku nggak bertindak sesuai ekspektasi mereka, dan jadi mereka ada reaksi kecewa gitu sama aku. Aduh, ini Kang Aldo berat banget. Nah, kalau aku tuh enggak, kalau aku emang justru salahnya aku di situ sih. Salahnya aku ya aku naruh kebahagiaan ke orang lain, nyamannya ke orang lain, dan pada suatu ketika aku punya masalah sama orang tersebut, dan jadinya itu berdampak ke mental issue aku. Aku punya trust issue ke orang-orang, terus aku juga di situ ngerasa terjebak gitu. Ibarat kayak tikus di perangkap, ya udah pikiran aku cuma di situ-situ aja, nggak explore gitu. Dan berdampak juga aku ngerasa aku bahagianya gimana ya gitu, dan aku nggak being loved gitu, nggak ngerasa disayangin, aku nggak ngerasa bersyukur. Pokoknya bisa dibilang SMA ini tuh titik dimana aku beneran hancur, jujur aja. Ini aku menahan untuk nggak baper ya guys. Jadi ya di situ aku ngerasa overthink aja sih. Semenjak SMA aku ngerasa overthink, kayak aku gunanya apa ya jadi orang gitu. Dan sempat nggak ada support system juga, dan pada akhirnya entah kenapa, nggak tahu, kayak ada dalam tanda kutip panggilan aja sih, aku jadi lebih mendekatkan diri ke Tuhan. Itu ketika aku ngeliat YouTube terus ada video motivasi gitu, ini menyangkut dengan agama ya, jadi ya di situ aku mulai lama-lama bisa dibilang healing. Aku mulai banyak nonton video motivasi gitu-gitu tentang mental, terus kemudian aku lebih seringin lebih diperkuat motivasi aku gitu. Jadi kalau misalnya ada kalian nih yang relate banget, buat yang denger podcast ini yang relate banget sama cerita aku, mungkin aku bisa kasih solusi, yaitu perkuat lagi motivasi kita, tujuan kita hidup tuh apa gitu. Karena pada awalnya aku nggak tahu tujuan aku itu apa sebenarnya. Nah, ya intinya harus perkuat dulu sih tujuan hidup kalian apa. Kalau dari diri aku sendiri, tujuan hidup aku fokus ke orang tua. Jadi aku pengen suatu saat nanti biar aku aja yang kerja gitu. Maksudnya biar orang tua istirahat gitu, biar aku yang jadi sukses, orang tua bisa bangga, gitu, beres gitu. Itu tujuan hidup aku. Gitu sih teman-teman. Jujur aku emosional banget ya dengar cerita Bella. Campur aduk banget rasanya, sedih iya, tapi salut juga sama Bella bisa survive kayak gitu. Pokoknya keren banget. Sumpah Bella keren banget.
Aku jadi termotivasi gitu, sumpah Will. Makasih banget ya pencerahannya. Aduh, ini agak jadi dramatis ya guys ya, podcast dramatis nih. Enggak, aku masih biasa aja sih. Sejujurnya aku sampai sekarang masih ada overthink juga ya. Wajar nggak sih, namanya manusia begitu. Aku juga tipe yang kayak mungkin kayak Aldo ya. Orang-orang lebih akunya malah jadi lebih ke people pleaser, apa sih ngomongnya tuh, people pleaser ya, yang itulah itu. Nah, kan aku yang hibur dong, bukan yang kayak gitu, tapi aku lebih berusaha kayak pengen deh nih orang ini jadi bahagia gara-gara aku gitu. Nah, oke nih, next aja ya. Tadi udah pertanyaan never have I ever, sekarang udah bukan never have I ever, tapi gini nih. Selama teteh-teteh ini mengalami cobaan hidup ya, ngerasa nggak sih butuh gitu sama support system? Kalau dari Bella sendiri butuh banget. Aku anaknya emang nggak tahu, butuh banget sama satu orang yang bisa nge-support aku apa adanya gitu, yang nggak banyak nuntut. Gimana nih kalau teteh-teteh yang lain? Kalau dari aku sendiri, sama kayak Bella, aku butuh banget. Aku butuh orang yang buat meluapkan emosi aku. Soalnya kalau dipendem terus, jadinya stres. Dan kalau ada orang yang bisa dengerin curhatan aku, itu rasanya kayak healing banget buat aku sendiri. Gitu. Aku juga sama kayak Bella sama Alin. Aku ini orangnya gampang down secara mental, jadi butuh support dari orang-orang terdekat ataupun keluarga. Meskipun aku ini orangnya introvert, tapi tetap aja aku butuh seseorang buat dengerin keluh kesah aku dan lain sebagainya. Kayak gitu ya. Nih kalau Akang Aldo gimana, Akang Aldo? Akang Aldo butuh support system nggak? Buka lowongan nggak? Aduh, jadi buka lowongan ya Teh. Kalau aku sendiri ya, seperti kata-kata yang pernah kita dengar, manusia tidak bisa hidup sendiri. Jadi aku pun pasti butuh support system biar aku bisa stand tall di hidup aku sendiri dan bisa melangkah ke depan dan mengambil keputusan yang menjadi keputusan yang terbaik buat aku sendiri gitu, dan orang-orang lain di sekitar aku. Begitu Teh. Nah, aku juga tim yang setuju ya kalau misalnya support system tuh penting dan kita butuh. Oke, karena tadi semuanya jawab butuh, berarti pada punya kan ya nih support systemnya? Karena aku juga punya gitu. Nah, kira-kira ada nggak nih perwakilan dari teteh-teteh yang bersedia telepon support system kalian untuk segmen Call Your Bestie? Akang Aldo bisa nggak nih minta tolong dijelasin segmen Call Your Bestie itu apa sih? Oke Teh, sesuai nama segmennya Call Your Bestie. Jadi kalian itu bakal telepon sahabat yang paling dekat sama kalian dan kalian tanyain satu pertanyaan. Pertanyaan itu mengenai apa sih yang pengen mereka katakan kepada kalian saat kalian itu berada di lowest point kehidupan kalian, seperti itu. Nah, dari salah satu teteh-teteh ini, siapa yang mau call bestie kalian? Mangga. Aku ada nih. Oke, mangga Teh Kalista, telepon atau call your bestie. Halo, suaranya masuk, Will? Masuk. Oke, jadi aku mau tanya nih, ada yang mau kamu sampaikan nggak, atau yang pernah kamu sampaikan nih waktu aku ada di lowest point di hidup aku? Ya pokoknya kalau misalkan kamu ada apa-apa atau lagi sedih atau apapun itu, kayak if you need anything just call me, text me, gitu sih. Jangan pernah ngerasa sendiri aja gitu, karena ya aku bakal ada di sini juga buat kamu gitu. Oke, ada lagi gak? Ya paling itu sih, terus ya nikmati aja, walaupun kayak kuliah kamu ada pusing-pusing, nikmati aja lah sekarang. Terus kalaupun ada yang pusing, yang sampai kayak down banget, cerita aja sama aku, udah gitu aja sih paling. Oke, makasih banyak Wilda. Semangat terus ya buat kamu juga. Oke, terima kasih banyak ya Teteh Kalista dan bestinya. Tadi percakapannya omo banget. Kan ada kata-kata text me, call me, karena aku bakal selalu ada di sisi kamu gitu. Bener-bener heartwarming banget ya Teh. Mungkin kita bisa masuk ke sesi berikutnya ya. Bisa aku simpulin nih, kalian itu
pernah ngalamin satu kondisi dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajuin. Dan kalian semua udah mengatasi semua masalah itu dengan cara kalian masing-masing nih. Oke, mungkin Queen People yang lain juga pernah berada di posisi yang sama nih, kayak teteh-teteh kita yang tadi udah diceritain gitu kan. Nah, aku pun percaya ya kalau semua hal yang udah terjadi itu pasti bisa banget jadi pelajaran hidup yang nantinya akan ngajarin kita untuk bangkit menjadi orang yang lebih baik. Duh, bijak banget ya kata-katanya teh. Untuk Queen People yang masih menghadapi suatu cobaan hidup, aku yakin, enggak. Kita di sini semua yakin kalau kalian bakal lewatin itu semua. That you will get through this. Karena kalian udah ngelewatin itu semua. Buktinya kalian bisa bertahan sampai sekarang. Dan kalian harus bangga dengan diri kalian sendiri akan hal itu. Ingat, remember that you were born dengan taruhan nyawa ibu kalian. Jadi nggak mungkin hidup kalian itu nggak ada nilainya. Semangat! Wah, Queen People dapet semangat loh dari Akang Aldo. Nah, karena udah di penghujung acara juga, sebagai penutup, kami mau ucapin terima kasih dulu nih untuk teteh-teteh gelis yang udah mau sharing-sharing ceritanya ke kita semua. Terima kasih Teh Alin, Teh Bella, sama Teh Kalista. Oke Queen People, until next time, Queen April, Quarter Life in Problem, chill. Bye-bye! 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 Wah, thank you.